bacakan doa sebelum kita belajar. Ibu minta tolong satu orang yang pimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah membawakan doa pada pagi hari ini. Insya Allah kita semua sehat walafiat semua. Amin. Baiklah, saya absen dulu. Cek kehadiran pada pagi hari ini. Mana ketua kelasnya? Oke, saya absen dulu. Alfaiz, Apa? Alfa, Alia, Hadir Ibu. Aji Basahona, Hadir Ibu. Abdul, Alfa, Berkah, Hadir Ibu. Indah, Hadir Ibu. Dede, Hadir Ibu. Fitri Nurdin, Hadir Ibu. Farhan, Hadir Ibu. Gion, Hadir Ibu. Julianti, Hadir Ibu. Jumita, Alfa. Julkifli, Hadir Ibu. Laode Ilham, Alfa. Mas Riji Dore, Alfa. Muhammad Al-Fatih, Hadir Ibu. Musdalifah, Hadir Ibu. Bojan, Hadir Ibu. Rahmasari, Hadir Ibu. Rasnianti, Rafli Ipa, Alfa. Rahmala Ane, Hadir Ibu. Siti Fatimah, Hadir Ibu. Warda, Hadir Ibu. Ore Fitriani, Hadir Ibu. Mariana, Hadir Ibu. Siti Nur Komaria. Alfa Ibu. Berarti hari ini ada beberapa orang yang alfa ya. Iya, Ibu. Semoga minggu depan tidak ada lagi yang alfa, sakit dan bolos-bolos. Oke? Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu mau membawakan materi lanjutan kemarin, minggu kemarin, yaitu tentang apa anak-anak? Tekanan yang kemarin kemudian kita lanjutkan hari ini. Minggu kemarin tatap muka kita yaitu tekanan zat cair. Sekarang kita masuk ke tekanan zat padat. Oke, kita perlihatkan sebelum saya masuk ke materi kita. Apakah kalian masih ingat materi minggu lalu? Masih ya? Ya. Oke, sama-sama kita lihat. Tapi sebelumnya ada buku cetak, tolong dibuka di halaman 52 tentang materi yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Buka semua, kan? Oke, tekanan zat padat. Sudah semua bisa lihat di atas? Bisa. Oke, zat padat. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan akibat luas permukaan bidang terhadap besarnya tekanan yang diberikan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, menjelaskan fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan tekanan zat padat. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, maka kita harus tahu dulu apa yang kita akan bahas hari ini, yaitu dua tujuan pembelajaran tentang tekanan. Berarti sebelum masuk ke materinya, berarti kita harus tahu apa itu tekanan. Siapa yang tahu dari kelompok 1, 2, 3, siapa yang tahu pengertian tekanan? Masih ingat? Langsung dijawab, coba saya dengar. Tekanan adalah ya silakan. Tekanan adalah zat yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan yang tergantung pada gaya tekan atau luas permukaan itu sendiri. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Dari kelompok lain ada yang bisa melengkapi tekanan? Silahkan. Masih ada?
Tekanan adalah gaya apa? Gaya apa? Gaya yang bekerja pada suatu permukaan setiap permukaan luas suatu bidang. Oke, kemudian sebelum kita masuk, sudah kita ketahui bahwa pengertian tekanan pada hari ini, tekanan apa yang kita mau pelajari, yaitu tekanan jan padat. Oke, jan padat. Bukunya tolong dilihat di dalam situ, di buku kalian, buku siswa terdapat beberapa contoh jan padat dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu tentang jan padat sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang menyangkut dengan zat dan tekanan. Sudah semua sudah buka bukunya? Oke, di situ ada gambar apa? Ada sepatu. Oke. Sepatu yang ada di dalam gambar, ada dua model sepatu. Sepatu yang ada di kalian punya buku itu ada dua model, ada sepatu boots dan satu sepatu hak tinggi. Kira-kira di antara dua itu bedanya ada di mana? Ada bagian belakangnya. Kelompok satu, saya persilakan kelompok satu. Bagian apanya bedanya ada di mana? Landasannya. Yang satu landasannya kenapa? Runcing. Kemudian yang kedua lebar. Kelompok dua bisa diberikan alasan di antara dua sepatu bedanya dari mana? Yang runcing dengan yang tumpul dia punya beda dari mana? Di bagian bawah. Bagian bawahnya. Kira-kira pada saat untuk penekanan tekanan yang mana yang lebih besar dia punya tekanan? Yang Yang runcing atau yang kecil. Oke. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena semakin kecil luas suatu benda, maka semakin besar juga Tekanan yang diberikan. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, kesimpulan untuk tekanan zat padat. Kenapa ada perbedaan antara sepatu yang berhak dengan sepatu yang besar dia punya bidang? Yang runcing berarti tekanannya semakin besar. Karena kita masuk ke hukum tekanan tadi. Kalau dia punya bidang luas, maka tekanan yang diberikan kecil. Oke, sebaliknya ya. Semakin runcing di suatu benda, maka tekanan yang diberikan semakin besar. Oke, baiklah. Kita lanjut di tujuan pembelajaran yang berikut. Setelah tujuan pembelajaran yang berikut, pengertian tekanan bisa dilihat sama-sama. Tadi sudah disampaikan dan sudah dijelaskan oleh kelompok 3, yaitu besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda. Kemudian masih ingat tekanan, rumus tekanan? Rumus tekanan masih ingat nggak? Masih. Apa? Tekanan itu diberikan simbol apa? P atau F? P sama dengan F per A. P itu sebagai tekanan, F sebagai gaya, A sebagai permukaan. Oke. Kita lanjut lagi. Ada contoh, semua bisa perhatikan di atas. Ada contoh perhitungan sesuai dengan rumus kita pada pertemuan ini. Jika gaya yang bekerja 100 Newton pada bidang luas 2 meter pangkat 2, berapakah tekanannya? Kenapa dia P sama dengan 100 per 2? Karena rumusnya tadi yang kalian sebutkan bahwa P sama dengan F per A. Sedangkan F-nya yang mana? Di atas. F-nya jumlahnya berapa angkanya? 100, kemudian A-nya luas bidangnya berapa? 2. Kenapa dapat 50 Newton per meter pangkat 2? Karena saya harus dibagi 2. 100 bagi 2, karena sesuai dengan rumus tekanan kita pada pertemuan ini. Oke, bisa paham? Bisa. Oke, lanjut. Kalau saya rubah, coba di sini 50, saya rubah coba. Kita kelompok bisa ini. Jika gaya 50 Newton, dia bekerja pada bidang luas 2. Ulang. Jika gaya yang bekerja 200 Newton, kemudian bekerja pada bidang
200 bagi 1. Bagi 1. Iya, jadi dapat 200. 200 kali 1 sama dengan 200. Oke, kita lanjut lagi. Sudah bisa paham di sini? Bisa, Ibu. Nah, kita lanjutkan lagi tekanan dan luas. Kira-kira sebelum kita masuk ke kerja kelompok kita, tekanan dan luas. Tekanan dan luas dia selalu beriringan dan selalu bersamaan. Karena adanya tekanan maka mempengaruhi luas bidangnya, kan? Begitu ya, sesuai dengan materi kita. Jadi tekanan dan luas bidang selalu beriringan, tidak bisa terlepas. Kemudian yang berikut contoh dalam kehidupan sehari-hari, Anda sudah bisa ini lihat. Kehidupan sehari-hari ada pisau yang biasa dipakai di rumah untuk dipakai dalam dapur atau di mana saja. Kemudian alas kaki, kenapa harus tajam? Karena tadi semakin kecil luas bidangnya, iya, kuat. Jadi kalau pisaunya di rumah ada 2, 1 tumpul 1 tajam, maka yang bagus dipakai adalah yang tajam karena tekanannya semakin kuat. Misalnya kalau kupas mangga, kalau yang tumpul dengan yang tajam ya yang tajam lebih bagus, ya lebih pas untuk dipakai. Oke, kemudian alas kaki juga. Alas kaki yang lebar tidak mudah tenggelam di pasir. Misalnya kayak tadi, kenapa sepatu boots tidak bisa dipakai di sekolah atau di lingkungan kantor, atau di tempat yang padat. Yang dipakai di daerah yang berlumpur itu adalah yang boots. Kemudian yang pada tempat yang padat dipakai, bisa pakai yang ini tadi karena itu tekanannya kurang. Jadi sepatu yang sudah dimodifikasi seperti ini, luas bidangnya besar, maka tekanannya semakin kecil. Ya? Iya, Ibu. Bisa dilihat ya di kesimpulan tadi yang sudah disebutkan. Kemudian ada percobaan sederhana, kita masuk ke satuan tekanan sudah tadi, Pascal. Masuk ke faktor yang mempengaruhi tekanan. Faktor yang mempengaruhi tekanan tadi sudah disebutkan bahwa semakin besar luas suatu bidang maka tekanannya semakin besar. Kemudian semakin kecil luas suatu bidang maka tekanannya semakin kebalik. Semakin besar luas bidang maka tekanannya semakin kecil. Oke, dan seterusnya. Baiklah, untuk aplikasi kehidupan kita masuk ke tugas kelompok. Tugas kelompok kita, karena kebetulan hari ini kita punya kelompok 3, maka kita kerja kelompok. Saya berikan waktu 10 menit. Oke? Kelompok 2, kelompok 3, silakan semua menunggu. 3 nanti dijawab. Dijawab di sini. Di sini dijawab ini soalnya. Mana? Tidak, ini saya sudah kasih dinamiknya tadi. Kelompok 2. Tidak boleh ditukar-tukar dengan nama kelompok. Oke, langsung jawaban. Waktunya 10 menit saja. Tugas kelompok. Langsung kerja di situ di itu lembaran putih. Cepat. Ada bukunya itu kalau diperhatikan, kerjasama yang baik di kelompok. Sebelum kita kerja kelompok, kita is breathing dulu mungkin, ya? Is breathing supaya tidak terlalu capek. Ayo berdiri semua. Kita is breathing dulu. Titik apa? Breathingnya? Fokus. Iya. 1, 2. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Balik lagi. Tepuk fokus. Melihat.
Ayo dipercepat sedikit. Kita ambil buku satu. Baca. Supaya mana jawaban yang sudah kena nanti diberikan ke teman. Tulis. Kalau dipercepat 5 menit. Ada kelompok yang sudah selesai? Belum Ibu. 4 menit lagi. Ya, ganti-gantian masing-masing. Karena waktunya 3 menit lagi. Kelompok 1 ingat, mengapa papan dibuat lebar? Kemudian seorang wanita memakai sepatu, tadi sudah dibahas materinya. Kenapa pakai sepatu hak tinggi? Kemudian mengapa tekanan yang diberikan ke lantai itu lebih besar dibandingkan dengan yang memakai sandal biasa? Itu kelompok 1 punya. Kemudian jika sebuah benda berat diletakkan di atas meja dengan sisi sempit dan sisi lebar, pada sisi mana tekanan yang lebih besar? Jelaskan alasannya. Kemudian selanjutnya untuk kelompok 2, mengapa pisau yang tajam lebih mudah digunakan daripada pisau yang tumpul? Tadi sudah bahas semua. Mengapa roda tank ini ya, roda tank yang biasa mau apa itu hias itu dibuat lebar dengan banyak rantai supaya mempermudah. Jadi di dalam kehidupan kita ini sambil kalian mengerjakan soal kelompoknya, banyak yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti apa itu untuk fenomena pisau, gunting, semua ya, dengan apa lagi itu banyak sekali. Bukan cuma itu jepit, pinset itu termasuk. Kalau pinset tumpul tidak bisa dipakai, ya itu harus tajam ya, supaya bisa memotong. Makanya memang mereka sudah dirancang, pabrik sudah merancang sedemikian rupa supaya bisa dipakai. Maka kita kelompok 3 punya bagaimana cara untuk mengurangi tekanan pada fondasi rumah agar bangunan tidak mudah roboh. Jadi misalnya itu lagi sambil penyelesaian soal, saya tunggu 2 menit lagi. Kalau kita mau membuat rumah, berarti fondasinya agak lebih kuat supaya dia punya pertahanan bangunan dia lebih kuat. Jadi misalnya kalau dia 2 lantai, berarti fondasinya harus ada cakar ayamnya, kemudian dia lebih lebar, kan? Gitu. Kemudian harus diperpadat supaya untuk menopang bangunan yang ada di atas itu dia lebih kuat. Dia sama dengan sepatu tadi, pisau dan sebagainya, karena semua tergantung dari tekanan dan beratnya. Oke, waktu 1 menit lagi. Saya rasa semua sudah dijelaskan tadi, tinggal kalian mau. Oke, waktu selesai waktunya.
kumpul deh. Waktunya selesai. Silakan kumpul. Oke, terima kasih dengan partisipasi setiap kelompok. Tepuk tangan dulu untuk 3 kelompok selanjutnya. Oke, kesimpulan kita di dalam tugas-tugas kita, ada kesulitan nggak di dalam belajar kelompoknya? Tidak. Kalau begitu, sebelum kita akhiri pertemuan kita untuk tatap muka minggu depan, maka kita tutup dulu dengan isbriki sebelum berdoa. Ada isbrikinya? Ada. Isbriki penutup. Berdiri semua.